wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat menuntut ilmu pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu pelatihan desain dengan tema how to design with Photoshop. Oh iya. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Ogan Vivaldi. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh saudara kita Ogan Vivaldi. Dan sebelum saya membacakan CV dari pemateri kita, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman dan kakak-kakak semua untuk mengaktifkan kameranya agar interaksi kita tetap berjalan. Jadi pemateri kita nama beliau yaitu Nur Fadel Mujahid, lahir di Makassar tanggal 3 April 2001. Alamat beliau di Borong Bilalang, Desa Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Beliau memiliki hobi yaitu lari, berenang, menggambar, dan yang paling utama itu desain grafis. Beliau menempuh pendidikan di SDN Borong Bilalang tahun 2012
tahun 2006 sampai 2012, terus lanjut di SMP Negeri 1 Palangga tahun 2012 sampai 2015, dan dilanjut lagi di SMK Negeri 1 Palangga 2015 sampai 2018, dan sekarang beliau menempuh pendidikan di S1 Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. Pengalaman organisasi beliau itu di tahun 2013 sampai sekarang di Exit Excellent Islamic Generation. 2017 sampai sekarang Karang Taruna Desa Tutua, dan 2018 sampai sekarang di Himpunan Mahasiswa Bidik Misi dan Eksomatik SC. Dan untuk skill beliau yang perlu teman-teman ketahui, beliau memiliki skill di Microsoft Excel, Microsoft Word, Corel Draw, dan Photoshop, dan masih banyak lainnya. Dan untuk lebih lanjutnya, kita dengarkan langsung materi dari Kakanda kita, Nur Fadel Mujahid. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk dasar-dasar desain grafis. Untuk apa ya? Pas awalnya saya beritahu oleh Syuhada katanya untuk bawa Corel, cuman karena kebetulan sudah lama sekali tidak sentuh Corel, saya minta Photoshop saja. Jadi untuk materi kali ini Photoshop sebetulnya yang mau saya sampaikan ini bisa dipakai untuk semua, cuman untuk Corel tersendiri saya agak lupa ingat masalah shortcut-nya. Baik, untuk yang pertama dalam dunia desain itu sendiri, kita yang paling penting itu adalah referensi. Apalagi untuk pemula. Penting sekali untuk mencari referensi. Karena istilahnya beberapa hal yang kayak tampilan desain ketika kita masih pemula, yang kadang dikomentari oleh orang, yang paling dasar itu warnanya. Nah, pentingnya referensi tersendiri. Itu penting ketika kita mau meningkatkan skill kita. Ya, sama seperti yang tampil di layar. Kebanyakan ketika kita yang tidak memakai referensi, layarnya monoton, kebanyakan bermain di warna hitam dan warna putih, dan juga tampilannya kayak membosankan, kayak ada yang ganjil begitu. Nah, dalam pencarian referensi sendiri itu yang paling penting untuk kita perhatikan adalah yang kita perhatikan itu ketika cari referensi, kita cari tahu referensi yang kita lihat itu kenapa bisa menarik. Apa sih keunikannya ini desain? Dia pakai font apa sih? Warna yang apa sih? Terus elemen-elemen yang ada di dalam desain itu apa saja yang istilahnya tidak ada dalam desain kita sebelumnya. Nah, ketika sudah mengambil referensi pun, yang paling penting paling penting untuk diperhatikan adalah untuk mengubah sedikit. Minimal sekali itu kita ubah sedikit. Jangan kita langsung ambil di free pick, langsung bisa ganti tulisannya, kasih masuk foto yang lain, lalu upload. Tidak seperti itu cara mainnya. Karena istilahnya ya memang untuk
kita yang masih pemula mungkin belum pernah dapat kasus copyright, tapi nanti ketika masuk ke tahap selanjutnya dalam dunia desain, copyright itu penting. Bahkan untuk lengkungannya saja kita harus buat sedikit berbeda. Bahkan untuk skala lengkungan garis saja. Karena hampir semua sih. Kalau yang saya lihat yang sebar-sebar pamflet itu rata-rata saya pernah lihat di Freepik atau Pinterest paling sering itu. Itu kayak apa ya? Itu kan hasil berpikirnya orang. Ya, istilahnya kurang sopan lah untuk kita langsung pakai begitu saja. Ya setidaknya itu menjadi referensi kita, ya kita tiru saja kayak seperti contoh yang di sini. Dia tiru gaya ini. Dia jadikanlah yang seperti ini. Tidak langsung semerta-merta dia pakai tampilan seperti itu, sisa ganti warna dan ganti foto, ganti tulisan. Istilahnya ada elemen-elemen tambahan seperti yang kuning-kuning ini, yang ini juga. Jadi tidak semerta-merta bahwasanya kita langsung ambil secara mentahnya. Karena kalau kita ambil secara mentah, skill kita juga tidak terlatih dalam dunia desain itu. Nah, ini ada beberapa desainer yang biasa saya lihat hasil-hasilnya. Nah, beralih ke materi selanjutnya yang masalah visual hierarki. Visual hierarki itu kayak tampilannya begitu. Ya apa ya, kayak susunan teks. Misal kalau dalam infografis susunan teksnya itu bagaimana? Ini ada 4 contoh di bawah. Silakan kalian perhatikan, yang mana sih yang paling bagus? Yang sebelah mana sih yang paling bagus dilihat? Coba kita perhatikan yang 4 desain di bawah itu. Yang keempat, Kak. Ya. Karena Yang keempat, apa? Kak. Iya. Karena yang pertama terlalu monoton. Yang kedua sedikit ada peningkatan dengan memberi jarak. Jadi kita tahu yang mana judul, yang mana isinya. Yang ketiga itu sedikit lebih baik lagi karena dikasih sedikit bold untuk temanya. Nah, yang keempat diperjelas sekali nih dengan penggunaan font yang berbeda, ukuran font yang berbeda, dan juga boldnya. Jadi sedikit apa ya? Bukan sedikit sih, sangat mempengaruhi ketika kita perhatikan sedikit jarak, ukuran font, ketebalan, dan juga jenis fontnya. Nah, grid untuk Photoshop sendiri kalau tidak salah grid juga gitu atau apa ya shortcutnya di view. Kontrol. Yang kita pencet kontrol dan koma atas shortcutnya untuk grid sendiri. Bukan koma atas itu, cuma koma. Tanda petik untuk anunya gridnya. Terus grid yang kayak begini nih penting tidak dalam desain? Ya, kalau menurut saya sendiri penting sekali karena itu garis bantunya. Kita di sini kita bisa tentukan jarak di antara dua objek. Misal kita ambil 2 balok di sini untuk anunya. Lalu kita mau isi tulisan. Nah, pentingnya kita lihat untuk tema, biasanya kita ambil lebih besar sedikit.
Nah, kita pakai begini, ada jarak. Nah, terus untuk isinya sendiri kita bisa pakai ini dan isinya, dan untuk elemennya kita kasih di sini. Jadi sedikit kelihatan lebih apa ya? Istilahnya ada jaraknya ya. Tidak terlalu berdempetan begitu. Kan banyak orang yang masih kedengaran suara kok. Masih Kak, masih. Masih. Jaringannya cantik sekali masalahnya. Waduh, sudah numpang. Banyak bicara lagi. Gimana tadi ya? Ya, kalau ya seperti saya bilang ya penting karena istilahnya selain menentukan jarak di antara satu elemen, itu juga bisa memperindah karena istilahnya tidak berdempetan. Jadi jarak di antara teks juga itu penting karena istilahnya itu yang menjadi pembeda. Semakin jauh jarak antara dua teks, berarti itu adalah teks yang pada dasarnya berbeda isinya. Beda kalau kita misal ada dua teks yang tentang kampus dan misalnya jurusan. Kita kasih dekat, orang cenderung berpikir itu sambung. Kalau kita kasih agak jauh, orang akan lihat, oh ini dua teks yang berbeda. Poinnya pasti beda. Jadi mereka baca. Beda kalau kita kasih dekat, ya mereka cenderung bacanya yang paling atas saja, yang di bawah hiraukan karena berpikir ya hanya satu kesatuan ya palingan poinnya ketika kita dapat poinnya di paragraf atas ya untuk apa kita baca paragraf bawahnya ya beda masalah ketika kita kasih jarak ya. Untuk pemodelan warna sendiri kebanyakan istilahnya apa ya, pasti sudah sedikit lebih paham tentang RGB dan CMYK ya. Karena istilahnya itu hal yang paling dasar sih untuk pemilihan warna. Pasti sedikit lebih paham nih kalian kalau masalah warnanya. Nah sedikit kalau pada di RGB ya caranya itu apa ya? Untuk ini sih sebetulnya yang saya kasih masuk untuk perumusannya sih. Ada lagi kalkulasinya kalau mau ambil. Nah, ya, CMYK sendiri itu kalau istilahnya pada teori itu awalnya cuma cyan, magenta sama yellow. Yang ketika digabung akan jadi hitam pekat, tapi untuk realitanya kayak hitam kecoklatan ya. Makanya K itu ada, K sebagai hitam. Di awalnya itu cuma CMY. Di K itu di belakang ditambahkan karena apa ya? Hitamnya bukan hitam pekat. Ketika ini cyan, magenta sama yellow digabungkan bukan hitam pekat tapi agak kecoklatan. Makanya K menyusul di belakang. Dan juga pasti paham nih kalau CMYK ini dipakai untuk media cetak, sedangkan RGB untuk kayak tampilan-tampilan sosmed sih. Nah, ada lagi beberapa bukan pemodelan sih kayak jenis-jenis ini yang hue, saturation dan brightness. Dimana kalau ya yang untuk apa ya, di mana itu yang bisa didapat? Oke. Itu pengaturnya sendiri. Di sini sih pengaturnya sendiri yang hue, saturation dan juga brightness dan kontras. Yang hue-nya itu tentang warna, pemilihan warnanya, saturasinya tentang kejelasannya. Apakah semakin pudar warna itu atau semakin terang? Nah, kalau brightness-nya sendiri lebih ke arah terang tidaknya sih. Semakin terang brightness-nya, maka semakin terang warna itu. Lebih ke pengaturan warnanya sih.
Kalau yang yuk persen dan brightness. Nah, ini tadi yang sempat kita singgung, ukuran font dan jarak antara elemen. Nah, untuk title sendiri, untuk isinya sendiri kita cenderung untuk memakai font yang lebih, ukuran fontnya itu lebih besar daripada isinya sendiri. Jadi istilahnya ketika kita memakai apa ya? Simpelnya perbedaan di antara font yang istilahnya paling mendasar kalau dalam jarak dalam ukuran title sama isi. Title dan paling dasar itu kita pakai begini. Yang subtitle, subtitle, lalu isinya, deskripsinya. Jadi kayak, tunggu hilangkan gradnya dulu. Yang simpelnya itu kayak gini. Jadi yang di atasnya, yang untuk title anunya itu besar sekali. Lalu subtitlenya agak lebih kecil, lalu isinya jauh lebih kecil daripada subtitle. Tidak jauh sih, agak lebih kecil lagi daripada subtitlenya. Daripada poin-poinnya. Lalu pentingnya juga kadang kita lupa kalau subtitle begini, itu bagusnya ketika kita kasih dia bold, kita kasih tebal dia. Kenapa bukan teleponnya? Untuk mengganti fontnya, saya sih kadang, kalau saya sendiri sih kadang kalau mau kaca-kaca font kadang main di sini kasih stroke. Dikasih anunya. Kalau kita kasih, ya ini juga penting kalau bagi main font, main tipografi istilahnya. Stroke itu penting. Shadow sama warna fontnya juga penting kita perhatikan, karena istilahnya ketika kita kasih stroke yang warnanya berlawanan dengan warna fontnya, itu mata cenderung mengarah ke sana langsung. Contoh warna berlawanan sama warna yang berlawanan tapi terlalu tebal. Nah, kayak gini. Yang istilahnya mata kayak apa ya? Di mana font lain itu biasa saja, tapi untuk temanya sendiri kita kasih warna lain atau stroke dengan warna yang berbeda, mata kan cenderung ke sana. Sama ada juga sejalannya, mana tadi untuk pemilihan warnanya sendiri. Ini salah satu yang biasa aku pakai kalau mau main warna. Jadi sudah ada apa ya? Udah kelihatan ya sekarang jadi.
Bisa dilihat yang ini. Iya Kak, dilihat Kak. Ternyata terpost share screen kok dari tadi. Jelaskan. Ini langsung ini udah. Jadi ini salah satu contoh kalau mau Kak pakai kayak permasalahan warna. Ini untuk warna-warna gradiasi. Nah, ini yang kadang saya main nih. Ambil Kak di bagian sini, terus bagian sini lagi. Dan ini lagi. Jadi kayak untuk dilihat kayak beberapa warna yang berbeda padahal sisa itu mau kita geser sedikit di anunya. Sisa kita geser sedikit di sini untuk main warnanya. Kontrasnya juga penting sih sebetulnya. Tidak masuk kontras ya. Kontras tidaknya itu juga penting karena hampir sama ya kayak brightness. Tawuran lidahku sama busi. Nah, sama kayak yang ku singgung tadi sama permasalahan deskripsi atau isi. Istilahnya isi jauh lebih tipis sama kalau apa ya? Bagusnya kita pakai font itu yang tegak lurus, yang sans. Yang serif kayaknya bagus deh kalau deskripsi. Sans serif itu untuk title. Bisa juga kalau kita mau pakai isi yang istilahnya tergantung dengan kondisinya sih. Karena misal ada yang mau kita kasih deskripsi yang kayak tema-tema romansa atau melo-melo gitu, bisa kita pakai tipe font yang kayak handwriting, yang kayak tulisan tangan, yang kayak tulisan-tulisan bersambung atau apa begitu. Nah, kalau anunya juga yang di masalah spasi, lapisan, ukuran sama penjajaran sudah nih tadi. Istilahnya apa yang tadi dibahas itu, setiap spasi untuk spasinya itu penting sekali. Karena jangan sampai orang mengira itu satu kesatuan dan hanya baca sepintas saja. Kan mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah mendapati beberapa desain yang istilahnya baku tempel sekali di antara poin 1 dan poin 2-nya. Sehingga yang kita baca cuma poin atasnya. Atau mungkin ada yang pernah rasakan waktu kuliah offline untuk 100 tahun yang lalu. Lama sekali ini online. Yang misal di dalam buku itu kita baca atasnya saja. Bawahnya kita ya bodo amat lah untuk bagian bawah. Kita baca atasnya saja untuk ambil poin. Padahal sebetulnya yang atas sama yang bawah itu beda. Ada yang pernah dapat ini. Untuk metode yang misal kita pernah baca buku, kita baca atasnya saja untuk ambil poinnya. Tapi tahu-tahu ternyata di bagian bawah beda poin juga. Cuman agak bakut dekat. Makanya kita bilang satu kesatuan ji. Kita dapat poinnya di atas. Kita bodo amat sama yang bagian bawah. Ada yang pernah dapat kasus begini? Kebanyakan di desain ini kita dapat desain-desain yang kayak pamflet. Yang memang infografis. Poster-poster. Yang apa ya, kayak berdempetan sekali di antara yang teks atas dan teks bawah, berdempatan sekali. Jadi kita bacanya ya itu kayak satu kesatuan gitu. Nah, ketika kita dapat poinnya yang di baris atas, cenderung kita skip bagian bawah. Skip. Padahal itu 2 poin yang berbeda. Tapi kalau kita kasih jarak sedikit, ya kita baca di atas dapat poinnya, kita lanjut lagi ke bawah. Mata otomatis begitu. Lanjut ke bagian bawah kalau pada ada jarak. Tapi kapannya baku dempetan dan kita sudah dapat poinnya, skip nih yang bagian sini di skip. Beda kalau kita kasih jarak, dibaca di bagian atas, dapat poinnya, lanjut bagian bawah, cari poin. Jadi apa ya? Jarak juga penting mempengaruhi dalam istilahnya kalau kan infografis. Kebanyakan yang kita istilahnya kita share-share itu tentang info-info atau dakwah-dakwah secara online. Untuk kalian sih saya jarang Kak. Nah itu penting untuk istilahnya kita kasih sekat di antara poin per poin. Sekat jarak lah. Kok sekat?
Nah, ini juga penting masalah foto. Untuk foto, istilahnya pemilihan fotonya, foto yang paling istilahnya yang paling penting itu ketika kita sudah dapat dasar atau sudah istilahnya untuk kalian sendiri sudah punya template tersendiri atau sudah punya warna dasar yang mau kalian pakai, penting sekali ambil foto yang warna dasarnya itu tidak jauh-jauh beda sama warna yang sudah kita punya. Supaya tidak terlalu mencolok, cenderung foto yang pertama kita lihat bukan nama kegiatannya, bukan tujuan kegiatannya, bukan tema kegiatannya, tapi foto yang kita pasang yang kadang orang perhatikan. Nah, ketika orang sudah lihat foto itu, kadang cenderung oke. Apalagi kalau kita post di story, klik, langsung di skip. Ketika sudah dia lihat foto, tidak dia baca dulu deskripsinya. Itu kadang juga kalau kita mau kali di acara yang istilahnya yang betul-betul banyak yang baca, yang untuk kasih tertarik orang datang. Paling penting itu di foto supaya tidak terlalu mencolok. Berbeda kalau kayak pengenalan atau misal ada orang yang kayak wisuda atau apa, ya kita kasih foto yang mencolok. Jadi langsung ditahu, oh yang ini orang yang sedang apa ya, kayak wisuda atau apa. Nah, untuk kriteria fotonya tersendiri ya cenderung lebih bagusnya sih backgroundnya itu yang bersih. Backgroundnya itu yang bersih, jadi enak kita main nih, enak kita potong. Jadi istilahnya enak di masking. Beda sama yang istilahnya foto, terus di belakangnya ini hutan. Itu bikin siksa. Terus kalau mau kita masking, kadang kan ada beberapa tools yang untuk di Photoshop sendiri. Yang kalau mau kita pakai masking, ceritanya ribet kalau ada pohon-pohonnya di belakang. Kasih 2 contoh, Dek. Contoh misal yang ini. Di sini kan ada, ini salah satu tools di Photoshop yang paling sering saya gunakan. Ini kan agak bersih di belakangnya. Jadi enak, kita sisa tarik ke bawah. Tarik ke bawah, terpilih nih. Oh, terpakai kamu kok dia limit. Nggak pakai semua orang tuh. Oke. Istilahnya ketika kita pakai ini, istilahnya ketika kita klik begini saja, langsung terseleksi hanya ini singa karena belakangnya kosong. Berbeda kalau kita misal pakai foto yang kayak hutan begini. Ini ketika kita seleksi ini, yang akan ikut terseleksi juga awan. Itu dasar sekali kalau mau pakai foto di desain. Penting sekali untuk kita akali ini. Yang foto seperti ini yang istilahnya objeknya objek yang utamanya jauh lebih jelas daripada backgroundnya. Jadi enak kita mau masking, enak kalau kita mau clipping. Enak sekali. Beda kalau misal yang kita dapat foto yang kayak begini. Foto yang ini. Kapannya kita masking ini? Ya, ikut awan. Awannya akan ikut. Jadi kalau mau satu-satunya cara kita akali ini, kita seleksi sedikit demi sedikit dengan pen tool. Kita pakai pen tool. Untuk di Photoshop sendiri kita kalau mau kita seleksi pakai pad, jangan shape. Pad jadi sisa istilahnya hanya anunya yang terpakai.
Oh. Untuk editing ya. Kita kasih ini. Lalu kalau memang sudah betul-betul nih kita yakin, istilahnya terseleksi dengan betul-betul nih misal, nah kita sisa pilih di sini selection, terseleksi. Kita ambil nih dengan cara Ctrl J. Jadi sisa yang gunung yang kelihatan. Jadi sisa kita istilahnya kalau mau kita pakai sebagai background dasar begitu, sama kayak singa yang ini. Kalau kita mau pakai ini singa, misal itu saja singa, masih tidak bisa terpakai ramku. Ketika kita sudah seleksi, enak kita main nih. Mau kita pasang di bagian sudut begini, istilahnya di bawah ini tulisan atau apa, mau kita kasih clipping ke dalam lingkaran bagaimana pun enak kita rasa. Kayak apa ya? Ceritanya mudah sekali nih untuk kita akali. Ketika background dari foto itu bersih. Istilahnya kayak satu warna aja begitu. Enak kita akalinya itu bagaimana? Mau kita kasih clipping ke lonjong, mau kita kasih di sudut sekali bisa, mau kita kasih di tengah-tengah bisa. Jadi istilahnya mudah main-main tak kalau warna-warna seperti itu kita pakai. Warna foto-foto seperti itu kita pakai. Nah, selanjutnya untuk contohnya itu yang seperti ini. Ini kan tadi yang jari referensi, yang bahwasanya melengkung yang di atasnya melengkung, lalu dia di clipping seperti itu. Nah, ini jaraknya dia kasih center. Karena anunya kan istilahnya bersih. Dia kasih di tengah. Jadi enak dilihat. Contohnya itu penempatannya itu seperti ini. Kalau mau kita pakai. Jadi simpel. Kita bikin shape seperti ini. Enak dilihatnya. Nah, contohnya tadi yang satu lagi contoh yang masalah apa namanya yang tadi sempat disinggung, yang masalah teks. Nah, di sini beda, ini dua juga beda. Ini dua beda. Jadi ada jaraknya yang betul-betul jauh. Beda sama ini di bawah. Baku dekat. Ini satu ini. Ini jauh. Antara ini dua. Jadi kadang orang sudah pakai font yang sama, ukuran yang sama, jaraknya juga dekat. Padahal font yang mau disampaikan beda. Ini juga keterbacaan teks. Sama kayak contohnya tadi, kan saya pakai coklat. Terus shape yang saya bikin juga coklat atau kuning, tidak masuk. Istilahnya apa ya? Warna mati orang bilang. Ketika kita pakai itu, bisa kita akali dengan kasih terang salah satunya, dan yang lainnya kita kasih warna gelap, kasih gelap sedikit di brightness atau saturationnya. Nah, untuk pengakalannya sendiri kayak apa ya? Yang tadi saya kasih lihat, keluar di browser kode, yang warna-warna seperti ini. Ini yang biasa aku pakai. Jadi enak istilahnya gradiasi warnanya kita bisa lihat sama bedanya antara satu gradiasi ke gradiasi yang lain. Jadi simple untuk menentukan. Tuh loh, ada di sini yang biasa bikin vektor. Desain vektor begitu. Vektor, Kak. Iya. Tidak Masih jarang. Jarang ada yang pakai di.
Ya. Susah kalau pakai aplikasi Photoshop, kayaknya pakai vektor dah. Enggak, susah. Justru kayaknya lebih kusuka di Photoshop. Bukan saya sih, kayak banyak orang yang suka Photoshop karena ini tadi yang pen yang seperti ini. Ketika diatur sisa belok nih. Bisa kita atur begini untuk lengkungannya enak. Bikin kayak lengkungan enak. Bikin sudut yang istilahnya runcing, kita klik 2 kali sudah runcing. Klik 2 kali runcing. Jadi istilahnya apa ya? Simple ke penggunaannya. Untuk saya pribadi sendiri, ada juga yang sering kulihat pakai Photoshop, tapi saya sendiri pakai ini software. Kalau mau bikin vektor, kalau saya pribadi. Contohnya itu ada di mana aku simpan. Lah, kok hilang? Hilang dong. Ya, udah ketemu. Hilang. Oh ini. Ini contoh desain yang istilahnya kalau saya pakai ini. Nah, alasannya saya pakai karena yang untuk ini sendiri kita bisa akali jadi agak halus kulitnya. Jadi contoh ini kulitnya laki-laki misal. Ya. Sisa saya pakai kan yang istilahnya efek Gaussian blur sedikit. Jadi yang awalnya vektor malahan terlihat seperti voxel. Beda kalau memang kita mau kerja sedikit demi sedikit, yang misal satu bentuk langsung kita kasih gradiasi, satu bentuk kita kurangi opacity-nya. Kita bukan masuk Affinity, kita masuk Photoshop. Nah, untuk beberapa orang yang saya kenal, yang istilahnya vektoris yang pakai Photoshop itu ada Eko Saputra sama Onyx, itu nama Instagramnya. ONEEEE di belakang baru X, Onyx. Itu yang biasa pakai Photoshop. Bukan biasa sih, dari dulu memang mereka pakainya Photoshop. Sama Anta Maulana kayaknya pakai Photoshop. Cuma Kak Aan biasanya dia pakai selain Photoshop, dia kalau di HP pakainya Infinite Design. Ada yang pernah pakai? Tidak, Kak. Belum, Kak. Berarti memang lebih cenderung ke desain poster, Kak. Desain poster di? Kalau poster biasanya sih di Photoshop, bisa juga di HP sih. Kebanyakan juga pakai Canva. Lihat. Pixel Lab kemarin. Iya. Pixel Lab. Canva juga bisa sih. Iya. Karena istilahnya Canva bisa dipakai juga di HP. Iya. Lebih kayak apa ya? Kalau misal di HP enaknya itu kita pakai Canva. Ada beberapa fitur yang istilahnya sudah ada juga di software laptop. Jadi sedikit lebih mudah Ki. Daripada harus buka laptop. Mending pakai Canva. Banyak orang berpikiran seperti itu. Tapi untuk desain, kalau misal mau Ki pakai laptop, ya lebih banyak keunggulannya ketika kita mau pakai laptop ketimbang HP. Karena istilahnya lebih jarak layar yang kita lihat jauh lebih besar. Jadi kita bisa bikin perbandingan dengan skala yang jauh lebih besar juga. Beda kalau di HP kita setengah mati zoom.
Kita zoom, baru kita lihat. Sama kalau di laptop, enaknya itu mudah Ki main warna. Tapi ada satu kadang pengaturan di pemilihan warnanya, pengaturan warnanya laptop yang memang berbeda dengan pengaturan warna HP kita. Jadi kadang kita pakai laptop untuk desain yang awalnya itu warna yang kita pakai di laptop itu warna biru, tapi pas kita ekspor ke HP kok jadinya warna ungu. Itu perbedaannya karena ada beberapa bit. Misal HP pakainya RGB yang 32 bit, tapi HP pakainya RGB 16 bit, tapi kita pergi pakai RGB yang 32 bit. Itu pasti berbeda, sudah otomatis beda itu. Karena beda juga variasi warnanya, beda juga istilahnya pengaturan hue and saturation dalam warnanya. Jadi ketika kita ekspor ke HP, warnanya juga lain. Juga ada juga beberapa itu yang kayaknya ada juga pengaturannya di Canva kalau tidak salah ingat Kak deh. Tentang penggunaan warna RGB yang berapa bit yang mau kita pakai. Sama yang gimana sih yang tahun RGB tahun berapa sih yang mau kita pakai jenisnya. Jadi ketika kita ekspor ke penyimpanan, di websitenya warnanya kita lihat, wih bagus gradasi warnanya. Pas kita ekspor, wih kok lain. Karena memang perbedaan dasar itu kalau dalam bit warna sama dalam tahun warna itu sendiri, karena setiap tahun itu berbeda kombinasinya. Yang kode-kode begininya, yang kode ini setiap tahun istilahnya untuk ketika ada RGB jenis baru lagi berbeda. Sama kayak misal yang di sini. Untuk colornya, ya kan di sini RGB 8, ada 16, ada 32. Nah, kalau pilih RGB pun pasti lain juga yang di sini ya. Ada color negatif, color match RGB, CEA RGB, untuk Apple, untuk animasinya. Ada yang Adobe. Jadi beda-beda. Setiap juga istilahnya kalau kita pakai yang 32 bit, beda juga di sini pemilihannya. Ada RGB yang tahun 1998, ada Apple RGB yang linear, CE RGB yang linear, color match RGB, display P3, PAL. Yang istilahnya sedikit saja, misalnya kita input warna yang sama dengan kode warna yang sama di setiap perbedaannya ini RGB 32, 16 sama 8, hasilnya itu beda. Padahal sama-sama RGB. Itu penjelasannya itu karena pada dasarnya setiap pengembangannya itu dapat kombinasi warna baru. Ada kombinasi warna yang istilahnya tidak ada di sebelumnya dan baru ditambahkan. Makanya kayak dapat kasus yang disentak beda sekali warnanya. Nah, kembali untuk ke teks sendiri, lalu ini satu track kayak ini. Slide terakhir. Untuk misal di page title ini, yang mana yang lebih jelas di mata kalian? Untuk dua contoh di bawah. Untuk contohnya nih, yang mana lebih jelas di mata kalian di antara ini dua? Yang kiri, Kak. Yang pertama, Kak. Ini simpelnya toh. Dia hanya pakai opacity di sini. Dia istilahnya hanya kurangi opacity-nya sedikit sekali.
Oke, istilahnya kita tadi kan pakainya warna pink ya. Ini agak gelap. Nah, dia pakai warna itu hitam. Nah, yang ini dia kurangi di bagian opacity di sini. Jadi kelihatannya kayak agak pudar begitu. Kayak abu-abu malahan. Jadi cenderung tidak terlihat. Bisa bilang, ya percuma ada itu tulisan di situ. Tidak akan ada orang perhatikan. Ya akan ada kalau orang-orang jadi sih. Tapi istilahnya kalau kita buka-buka, kadang kalau sudah pegang HP dan cek-cek, ya palingan mata itu akan tertuju pada yang memang warnanya beda. Ada memang Yang menarik. perbedaan warnanya. Iya, mata langsung otomatis ke sana. Nah, untuk hal-hal yang istilahnya kembali ke sini, oke, saya jelaskan sedikit juga terusnya pada ini. Nah, sebetulnya enaknya ini ketika basket begini, kumpul di satu tempat dan ada proyektor. Enaknya. Masih lockdown kampus, Kak. Itu sih kampus juga bermasalah juga tahu. Kampusnya masih lockdown. Oke, kita pakai sedikit warna. Mana shape di sini? Oke, putih. Putih. Nah, untuk istilahnya tulus-tulusnya sendiri, ini untuk main seleksi kotak. Jadi ini kita pakai kalau misal ada objek yang mau kita seleksi di bagian itu saja. Misalnya itu yang bisa juga. Betul-betul terpakai full RAM kode. Terpakai full RAM, tidak bisa berbrush. Ini diseleksi ini, terus kita kasih pindah begini, ini tidak terpotong lagi. Oh iya, rectangle oke. Terus tidak main RAM kok di sini nih masalahnya. Main ke zoom semua. Pantas. RAM-ku tidak jalan. Di zoom semua, zoom kebanyakan. Oke, istilahnya untuk tools ini 3, ini untuk seleksi. Yang 3 di atas ini seleksi. Ini sudah paham nih kayaknya semua tentang crop deh. Ini color picker. Yang ini color pickernya Photoshop di sini.
Mungkin kalau tidak salah ingat Kak, Kurel ada di bagian agak bawah deh. Kalau tidak salah ingat, Kurel ada di bagian bawah. Oh ya, cocok. Kurel ada di bagian bawah. Yang ini. Kurel color picker-nya. Jadi misal kalau kita kasih masuk foto dan ada warna yang kita mau dari foto itu, misal mau ini warnanya bulan, sisa kita geser ini, klik geser, nah kita dapat warna yang kita mau. Di Photoshop juga begitu aja, cuma beda penempatannya aja. Dia ada di atas sini. Didapat warna di sini. Ini warna yang dia pakai. Nah, ini yang dibawa. Ini apa ya namanya? Gimana caranya di HP pakai background? Bisa gak? Maksudnya? Zoom. Pakai background? Ya. Enggak, aku tak bisa. Bahasa juga tidak tahu bagaimana caranya pakai background. Ini tools yang paling banyak. Tools yang paling banyak orang pakai. Ada tuh misal kalau ada foto yang di foto di gunung misal, tapi ada kepalanya orang nyempil kayak upil di ujung. Iya. Yang ini yang sering istilahnya kenapa orang kebanyakan pakai Photoshop untuk kasih hilang itu. Jadi sisa dia geser begini, hilang. Dia sebegini, hilang. Yang penting cara penggarisan tak betul, hilang itu yang kita mau kasih hilang. Jadi kayak ini yang K1 kita geser begini, hilang. Ini alasannya kenapa saya masih bertahan di Photoshop. Kalau misal editing foto yang ada orang bilang, tolong kasih hilang ini orang di belakangku. Mengganggu sekali. Nah, ini yang saya pakai. Yang healing atau yang patch di sisa kita ini digeser mam. Ikuti. Sisa di sini kita main nih. Mau dari awalnya atau akhirannya yang kita ikuti. Ini normal atau content aware. Jadi istilahnya apa ya? Ini sama. Ini 4 sama. Bedanya sisa cara penggunaan sama hasil apa ya namanya? Hasilnya yang langsung ada yang langsung betul-betul hilang.
Oh ya, mungkin pemateri keluar, mungkin jaringannya yang ini. Oh ya, afwan ya teman-teman karena ada kendala teknis. Tapi untuk materi kayaknya tidak mendukung sekali jaringan. Jadi sedikit pengantar sebelum saya kembalikan ke moderator. Kebanyakan orang yang lihat kita di dunia desain sebagai apa ya, pengisi waktu kosong begitu. Kadang ada beberapa orang yang terkadang melihat itu sebagai kebodohan karena pada dasarnya banyak media yang memudahkan, tapi kita yang masih bergelut di dunia desain, ya istilahnya buat kebodohan itu menjadi lebih ekstrem sampai tidak ada orang yang bisa capai dan menghasilkan nilai. Jadi pada akhirnya mereka sisa-bisa bertepuk tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Kak atas materi, atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Jadi untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mic dan videonya. Cek. Bagaimana teman-teman? Kakak. Anu saja. Kayaknya banyak juga keluar peserta. Oh ya Pak Kak. Karena Ya, sudah tidak ada. Ya, Ya Kak. kalau yang mau istilahnya mau ditekan atau minta istilahnya apa ya, mau minta softnya ini Photoshop Core atau apapun, ya silakan berkabar saja di grup. Ya Kak. Makasih Kak. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, jadi saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang pada kami. Dan saya tutup. Qulil haqqu walau kana murrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.